Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Warkop SCM, pada video kali ini kita membahas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan topik hubungan negara dan warga negara yang disampaikan oleh Ardison Asri, SHMH. Hubungan negara dan warga negara. Pernahkah kamu berpikir, siapa yang lebih penting negara atau warga negara? Jawabannya, keduanya saling membutuhkan. Negara dan warga negara punya hubungan yang timbal balik. Negara adalah organisasi yang berdaulat. Ia punya kekuasaan untuk mengatur kehidupan rakyatnya demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama. Sementara warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari negara, yang memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negaranya. Warga negara berhak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Tapi juga wajib taat hukum, bayar pajak, serta ikut membela negara bila dibutuhkan. Dua panah saling berputar antara negara dan warga negara. Ingat, negara kuat karena warganya peduli, dan warga sejahtera karena negaranya adil. Konsep warga negara. Siapa sebenarnya yang disebut warga negara Indonesia? Mari kita pahami dari dasar hukumnya. Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat 1, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan ayat 2 menyebutkan, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dari ketentuan ini, dikenal dua istilah, warga negara Indonesia dan penduduk. Warga negara punya status hukum tetap, sedangkan penduduk asing bersifat sementara. Sedangkan penduduk asing adalah orang luar negeri yang tinggal sementara di Indonesia sesuai izin atau visa yang diberikan pemerintah. Menurut BPS, jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2024 mencapai sekitar 281,6 juta jiwa, atau sekitar 3,51% dari populasi dunia menempati peringkat keempat terbanyak di dunia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta mencintai tanah air kita, Indonesia. Warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 13 kategori yang termasuk warga negara Indonesia. 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. 5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. 8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Penentuan kewarganegaraan. Bagaimana cara menentukan kewarganegaraan? Setiap negara berdaulat berhak menentukan siapa yang menjadi warganya. Ada dua dasar utama dalam penentuan kewarganegaraan. 1. Berdasarkan kelahiran. A. Asas ius soli artinya tempat daerah kelahiran. Bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan tempat kelahirannya. Penganut asas ini, seperti ini Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Kanada. B. Asas ius sanguinis artinya keturunan darah. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya.
Penganut asas ini, seperti India, Turki, Belanda, Cina, Jepang, Malaysia, Spanyol, Italia. 2. Berdasarkan perkawinan. A. Asas persamaan hukum. Artinya suami istri adalah suatu ikatan yang tidak bisa terpecah sebagai masyarakat. Jadi status kewarganegaraan keduanya adalah sama. B. Asas persamaan derajat. Artinya suatu perkawinan tidak menimbulkan perubahan status kewarganegaraan suami maupun istri. Pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah upaya seseorang untuk memperoleh status warga negara dalam suatu negara. Pewarganegaraan ini dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Aktif, artinya untuk mendapatkan status kewarganegaraan dengan cara pengajuan. A. Melalui permohonan. Orang asing mengajukan permohonan kewarganegaraan. Indonesia dengan catatan telah memenuhi persyaratan. B. Melalui pernyataan. Orang asing yang menikah secara sah dengan warga negara. Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan pernyataan menjadi warga negara Indonesia. 2. Pasif, artinya untuk mendapatkan kewarganegaraan tidak perlu usaha atau permohonan dari dirinya tetapi negara telah memberikannya. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan negara tersebut menganut asas kelahiran tempat, ius soli, atau keturunan darah, ius sanguinis.